7 penyebab lo lebih rentan jadi korban PHP. Halo Sobat Cinta, nggak ada yang lebih sakit daripada jadi korban PHP gebetan. Bayangin aja, lo udah berkorban banyak buat dia, tapi dia cuma nganggep lo temen atau malah nolak lo karena lo terlalu baik buat dia. Padahal katanya kalau lo bener-bener suka sama dia, lo harus berani ngejar biar dia tahu ketulusan lo. Tapi kenyataannya semua usaha lo selalu berakhir gak baik. Buat lo yang heran kenapa semua usaha lo selalu berbuah sia-sia dan lo terus-terusan jadi korban PHP, jawabannya sederhana. Karena lo terlalu ngarep dan murahan. Tapi sebelum gue lanjutin, jangan lupa subscribe, nyalain loncengnya biar gue tambah semangat. Tonton video ini sampai akhir. Berikut 7 penyebab lo lebih rentan jadi korban PHP. Pertama, pergaulan lo kurang luas dan berkumpul di lingkungan yang menye-menye. Sebelum nyalahin dia karena PHP-in lo, coba deh lo introspeksi diri dulu. Gak mungkin dia nolak lo tanpa alasan. Salah satu alasannya mungkin dari pergaulan lo yang kurang luas atau kurang bervariasi. Mungkin juga lingkungan lo sekarang malah bikin lo jadi orang yang gak berkualitas. Dunia ini luas banget, masih banyak orang yang menarik dan berkualitas di luar sana yang bisa jadi teman baru lo. Cari teman atau gebetan yang bisa ngajarin lo hal baru, hal positif. Semakin banyak hal menarik yang lo pelajari, semakin menarik juga diri lo. Lo jadi gak gampang baper, lo juga gak gampang ngarep, karena lo sibuk kumpul sama orang-orang yang asik. Contoh nih ya, lo selalu nongkrong sama temen-temen yang hobinya gosip, hobinya ngeluh. Coba deh, lo ikutan komunitas yang positif gitu, organisasi sosial atau hobi-hobi baru. Kedua, lo terlalu available dan sering jadi pelacur si dia, pelayan curhat. Katanya kalau lo bener-bener sayang, lo harus selalu ada buat dia. Tapi, hello, itu cuma berlaku kalau dia udah jadi pasangan lo. Kalau lo belum jadi pasangannya, tapi udah ngasih semua waktu lo, energi lo buat dia, ya apa gunanya dia jadi pasangan lo? Baik cewek atau cowok bisa jadi murahan kalau kurang cerdas saat PDKT. So be smart. Contoh nih ya, dia curhat tengah malam sama lo. Lo ngeladenin panjang kali lebar, lo ngasih solusi. Padahal dia cuma ngeluh aja, gak butuh solusi lo sebenarnya. Ketiga, lo gak punya standar dan batasan diri saat PDKT. Orang yang rentan jadi korban PHP itu yang berani all out saat PDKT. Misalnya, demi dia, lo rela bolak-balik Jakarta, Depok buat jemput dia. Padahal, lo gak pernah gitu sama cewek lain karena dia spesial buat lo. Atau lo rela ngasih perhatian penuh dan hujani dia dengan traktiran dan hadiah karena lo ngerasa dia jodoh lo. Kalau semua standar dan batasan diri udah terbuang demi dia yang belum jadi pasangan lo, hilang juga harga diri lo. Misalnya, lo sering beliin dia hadiah, hadiahnya mahal lagi, padahal dia gak pernah nunjukin minat ke lo. Lo udah terlalu berlebihan. Keempat, lo gak melakukan kegiatan produktif, jadi lo mikirin dia terus. Meski seharian lo kerja, lo kuliah, aktivitas lo ya jadi gak produktif karena yang di otak lo cuma mikirin dia aja. Katanya sih itu pertanda bagus karena artinya dia cinta sejati lo. Tapi kenyataannya salah. Apa yang lo lakuin justru gak sehat. Dengan mikirin dia terus, lo jadi ciptain asumsi, ekspektasi tentang dia yang gak baik buat lo. Waktu dan energi yang seharusnya lo pakai buat kegiatan produktif, malah lo curahin buat dia seorang. Contoh nih ya, lo di kelas, lo di kantor, tapi pikiran lo cuma mikirin dia lagi. Alhasil, kerjaan lo, tugas lo, kuliah jadi berantakan. Kelima, lo masih belum bisa move on dari mantan.
Kalau kasusnya lo jadi korban PHP mantan pasangan, jawabannya ya udah jelas. Lo belum bisa move on dari dia. Apalagi kalau lo masih nganggep hubungan lo masih bisa diperbaiki atau dia masih mau berubah buat lo. Ditambah lagi kalau lo masih berhubungan sama mantan padahal lo belum 100% move on. Gak heran lo lebih rentan kena PHP. Lo masih sering chat nih contohnya sama mantan lo dan berharap dia bakal ngajak balikan. Ini tuh cuma bikin lo susah move on. Keenam, lo belum pernah pacaran, jadi belum punya pengalaman. Karena lo masih baru dalam dunia percintaan, lo bisa dibutakan oleh ekspektasi tentang cinta. Kurangnya pengalaman juga bikin lo harus ngerasain berbagai hal pahit dulu, baru bisa ngukur batasan diri lo dalam percintaan. Jalanin aja dengan baik sambil kembangin diri lo. Tapi lo gak perlu ngorbanin diri demi cinta. Contoh nih ya, lo nonton drama romantis drakor nih, dan lo mikir semua bakal berjalan mulus kayak di film. Padahal tuh kenyataannya beda banget. Ketujuh, lo masih pegang teguh pemahaman menye-menye soal cinta. Lo masih percaya cinta itu harus berkorban sepenuhnya. Rela ngasih diri lo buat dia, bahwa dia pasti bakal tersentuh dengan ketulusan cinta lo dan omong kosong lainnya. Percaya deh, lo gak bakal punya kehidupan cinta yang lebih baik kalau lo masih pegang omong kosong kayak gitu. Beraniin diri buat buka pikiran lo, karena perubahan positif itu dimulai dari diri sendiri. Misal nih, lo mikir kalau lo terus-terusan berkorban, dia bakal ngerasa terharu dan akhirnya jadian sama lo. Sayangnya ya itu cuma ada di film doang. Sobat cinta, itu tadi 7 penyebab lo lebih rentan jadi korban PHP. Ingat ya, penting banget buat lo untuk selalu introspeksi diri dan ngejaga hati. Jangan sampai lo terus-terusan ngasih hati dan waktu lo ke orang yang gak ngasih timbal balik yang sama. Percaya deh, di luar sana tuh masih banyak orang yang lebih worth it buat dapetin perhatian lo. Yang paling penting lagi ya jangan gampang baper dan selalu jaga standar diri lo. Lo berhak dapetin yang terbaik. Jadi jangan pernah takut buat move on dari orang yang cuma PHP-in lo. Semoga dengan tahu penyebab-penyebab ini, lo bisa lebih waspada dan gak gampang ketipu lagi sama janji-janji manis yang ujung-ujungnya cuma bikin lo sakit hati.